down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Olivia Jenisa Fitri, mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Manajemen. Pada video ini, saya akan mewawancarai Mas Reski selaku narasumber yang saat ini bekerja dan memegang tanggung jawab sebagai pizza chef. Melalui wawancara ini, saya berharap bisa mendapatkan gambaran langsung tentang pengalaman, pembelajaran, dan tantangan di dunia kerja yang nantinya akan menjadi bekal untuk saya maupun teman-teman yang ingin meniti karir di bidang yang sama. Selamat malam Mas Reski, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah bersedia dan meluangkan waktu Mas Reski untuk saya wawancara hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Olivia Jenisa Fitri dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Manajemen. Sebelumnya, saya izin untuk menggunakan hasil wawancara ini untuk menuntaskan tugas karakter building. Pertama-tama, mungkin boleh Mas Reski memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan sedikit mengenai posisi dan tanggung jawab yang Mas Reski jalani saat ini. Oke, nama saya Reski Liano. Untuk posisi saya sekarang itu sebagai pizza chef dan bertanggung jawab untuk mengontrol semua stasiun pizza, kayak staff-staffnya, terus topping pizza apa segala macam, roti juga saya bikin, terus sama ya quality control semua bahan-bahan baku yang untuk pizza. Oke, mungkin selain itu apa ada lagi tanggung jawab yang Mas Reski lakukan sebagai seorang pizza chef? Mungkin selain pizza chef, saya juga mengerjakan bagian meat station, itu kayak grill daging, grill ikan, terus ada juga octopus. Itu juga untuk quality control saya yang melakukannya, saya yang bertanggung jawab atas itu. Dan ya mungkin itu sih. Kalau boleh tahu nih Mas Reski menjalani pekerjaan ini selama berapa tahun? Untuk pizza chef itu sudah berjalan selama 6 tahun sampai 7 tahunan. Oke, baik. Selama 6-7 tahun ini kira-kira ada nggak sih hal yang memotivasi Mas Reski dalam memilih pekerjaan ini? Yang memotivasi saya itu adalah chef saya sendiri yang ngajarin saya dari nol, itu bagaimana caranya bikin pizza yang walaupun gak terbaik tapi enak dan untuk orang banyak yang suka. Terus juga ini kan chef saya itu yang ngajarin asli dari orang Italia, dan ya untuk kebudayaan Indonesia, hal-hal dari Italia itu saya tertarik aja untuk mendalaminya itu. Oke, baik. Pekerjaan sebagai pizza chef ini sebenarnya sesuai nggak sih dengan keinginan Mas Reski sendiri? Mungkin lebih tepatnya bukan di pizza chefnya, tapi di F&B, dunia kerja F&B itu. Karena ya orang kan paling utama itu kan makan kan. Jadi ya mungkin aja untuk beberapa orang dapat merasakan makanan yang enak bisa bikin dia happy, bisa bikin moodnya balik, bisa bikin harinya jadi baik. Sekarang mungkin Mas Reski bisa ceritain nih secara singkat aja perjalanan karir Mas Reski hingga akhirnya menjadi pizza chef. Untuk karir pertama itu saya nggak langsung jadi pizza chef. Saya itu jadi dishwasher itu bagian yang nyuci piring, nyuci peralatan masak, pas segala macam. Terus juga pokoknya bagian kebersihan gitu. Itu berjalan selama kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan. Setelah itu di tempat kerja saya itu yang posisi kosong itu ada pizza chef kan. Nah, setelah dari situ saya diangkatlah, diajari untuk bagaimana membuat pizza, membuat roti. Terus setelah itu habis dari situ saya mulai belajar untuk masak daging, ikan, pasta,
sama paling salad juga kan udah situ, itu aja. Oke, selama Mas Reski menjadi pizza chef, ada nggak sih tantangan terbesar yang Mas Reski hadapi? Tantangan terbesar itu saat ketika reservasi restoran itu ramai, tapi untuk preparean itu ada yang kurang. Dan tantangan paling berat itu saat adonan pizza yang kurang, karena adonan pizza itu kan butuh waktu untuk proofing, untuk si adonannya itu mengembang kan. Jadi nggak bisa yang awal bikin, misalkan bikin jam 1 terus jam setengah 2 itu udah bisa dipakai, itu enggak. Jadi harus nunggu dulu prosesnya itu kurang lebih 3-4 jam, itu baru ngebuat si adonannya kayak udah jadi beberapa bagian. Cuman itu pun belum bisa untuk dijual, dan itu harus nunggu proofingan lagi sekitar 6 jam sampai 5 jam, itu baru bisa untuk dibuat jadi pizza. Nah, menurut Mas Reski sendiri, keterampilan apa sih yang diperlukan dalam menjalani pekerjaan ini sebagai pizza chef? Mungkin keterampilannya itu harus orang yang telaten, harus orang yang sabar. Karena jadi pizza chef itu dibilang mudah, nggak mudah, tapi nggak sulit juga. Yang penting harus telaten, terus harus sabar, terus harus lebih teliti setiap prosesnya dalam pengembangan adonannya gimana, terus cara nge-mix si adonan itu kayak gimana. Jadi nggak bisa yang cuek lah sama adonan itu. Terus juga selain pizza chef kan saya megang juga bagian grill. Nah, kalau dari grill sendiri itu harus tahu tingkat kepanasan dari si grillannya itu. Dan ya yang paling utama sih telaten, disiplin, sama kebersihan aja sih. Karena kan kita kerja di bagian F&B. Terus juga di tempat kerja saya itu tempatnya open kitchen kan. Jadi setiap tamu masih bisa untuk ngelihat bagaimana bikin pizza, bagaimana ngegrill daging. Jadi paling utama sih harus kebersihan. Oke, tadi kan Mas Reski bekerja sebagai pizza chef udah sekitar 6 tahun ya. Nah, dalam 6 tahun itu ada nggak sih pencapaian terbesar yang Mas Reski dapatkan? Pencapaian paling setiap tahun bisa ganti HP, terus juga bisa liburan, terus juga kan sekarang ada buka cabang juga kan di Bandung dari tempat kerja saya, dan ya saya yang training orang-orang sana. Juga paling ya jabatannya jadi lebih tinggi sih. Oke, kira-kira Mas Reski sendiri ada tujuan untuk berkarir dalam jangka panjang atau tidak? Ada sih tujuannya, ya pengen buka resto sendiri, terus juga ingin mencoba menu-menu baru yang di tempat kerja saya sekarang ini tuh kayak belum ada, atau bahan-bahan yang belum pernah saya coba, saya pengen cobain. Dan ya paling untuk karir lebih panjangnya itu aja sih. Oke, terakhir mungkin Mas Reski boleh kasih saran nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin menekuni karir di bidang yang sama dengan Mas Reski. Sarannya sih paling sabar-sabar aja, karena di dunia F&B itu nggak yang segampang itu. Mungkin kita sebagai customer ngeliatnya cuman masak doang, cuman bikin makanan doang, gampang lah ini segala macam. Tapi kan
kita harus sabar, kita harus telaten, terus juga harus fokus, karena kan makanan itu kayak risikonya juga lumayan tinggi kan, kayak ntar kita salah nyampur bahan-bahan bisa jadi nggak enak atau malah bisa jadi beracun kan, jadi harus lebih teliti lagi sama telaten, terus kebersihan sih yang paling utama, karena kan F&B itu kan ya food and beverage kan, jadi kalau tempatnya atau orangnya itu kotor, jorok kan yang beli juga males kan. Ini nilai gizinya ntar gimana, terus juga pasti kan udah dipandang orang buruk lah kalau tempat kerjanya kotor. Jadi ya paling utama sih kebersihan aja. Oke, baik, mungkin sampai sini saja sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Reski atas waktu dan ketersediaannya untuk berbagi pengalaman hari ini. Saya berharap dari pengalaman yang disampaikan ini bisa memberikan saya ataupun semua yang menonton gambaran nyata tentang dunia kerja di luar sana. Saya juga pastinya berharap yang terbaik untuk perjalanan karir Mas Reski ke depannya. Kalau begitu, saya tutup sesi wawancara hari ini. Saya Olivia Jenisa Fitri, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.